Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallam memegang kedua pundakku. Mangkib itu ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallam berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sekedar lewat. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau sudah sampai di sore hari, maka jangan tunggu-tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau sudah tiba di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Qalu, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari dari sini berkata, qalu fi syarhi hadzal hadis ma'nahu, para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini adalah la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watanan. Janganlah kau condong kepada dunia dan janganlah kau jadikan dunia itu sebagai tempat tinggal, ya. Karena dunia sementara. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha, dan jangan kau motivasi dirimu untuk lama-lama tinggal di dunia. Wala bil i'tina'i biha, dan jangan motivasi dirimu untuk perhatian terhadap dunia. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watanihi, dan janganlah kau terikat dengan dunia kecuali sekedar seperti orang asing yang memenuhi kebutuhannya di luar daerahnya, itu untuk kembali ke daerahnya seperlunya saja. Wala tashtagil fiha bima la yashtagilu bihil gharib, dan jangan kau sibuk dengan hal yang tidak disibuki oleh orang yang asing. Alladzi yuridu dhahaba ila ahlihi, yang ingin kembali ke keluarganya. Orang asing ketika pergi di kota lain, dia sibuknya enggak banyak karena dia hanya ada keperluan untuk balik lagi ke keluarganya di kota asalnya. Wabillahi taufik, dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pernyataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya disebut orang asing berarti dia fokusnya ke mana? Ke kampung halamannya. Ini orientasi hidup dia adalah ke kampung halamannya. Apa yang dia ambil di kota tersebut semuanya untuk dia bawa ke kampung halamannya. Bukan dia ambil sesuatu dia taruh di kota tersebut, tidak ada faedahnya. Maka dia ambil semua yang bisa dia perlukan di kota tersebut untuk dia bawa balik ke kampung halamannya. Ini isyarat bahwasanya orang harus orientasi selalu akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, urusan dunia, kita belanja, kita beli, kita ini harus fokusnya akhirat, orientasinya akhirat. Jangan orientasi dunia, rugi. Karena di dunia akan kita tinggalkan. Tinggal kita memanage hati kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita beli, apa yang kita keluarkan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan, semuanya hendaknya orientasinya apa? Akhirat. Karena demikianlah orang asing, orientasinya adalah agar bisa pulang ke kampungnya. Yang namanya orang asing, dia rindu untuk pulang ke kampung halaman. Rindu atau tidak? Rindu. Di sana enggak ada teman, enggak ada orang asing. Maka seorang mukmin hendaknya selalu rindu untuk ke surga. Jika dia selalu rindu ke surga, dia tidak terlalu berdaya dengan gemerlapnya dunia ini. Karena dia tahu ini semua hanyalah fata morgana. Sungguhnya dia akan, kalau dia bertakwa, dia akan kembali ke kampung halaman yang sungguhnya. Sehingga kerinduannya selalu kepada surga yang merupakan kampung aslinya, ya, kampung aslinya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang asing. Ini sudah berat. Rasulullah kasih opsi yang lebih berat lagi. Au abiru sabil, atau sekedar numpang apa? Lewat. Numpang lewat apa lagi? Cuma itu lewat terus lanjut. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabat tidur di atas tikar yang kemudian memberi bekas di lambungnya, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ala naj'alu laka wita'an, maukah kami jadikan engkau kasur yang lebih nyaman daripada ini? Ganti, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada orang bertamu di rumah Aisyah kemudian mendapati kasur Nabi yang sangat sederhana, ya.
hashwuhu lif, yaitu kasur dalamnya dari kulit terus dalamnya cuma serabut korma. Jadi kasar, tidak enak. Maka dia pun ganti dengan kasur yang lebih baik. Ketika Rasulullah SAW pulang, dari mana ada hadiah, Rasulullah sudah kembalikan. Rasulullah sudah apa? Kembalikan. Ketika ada sahabat nawarkan, ya Rasulullah, tidakkah kami berikan engkau kasur yang nyaman? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang berkendaraan kemudian mampir sebentar istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut yang dia istirahat sebentar seperti dunia. Apakah ada orang menjadikan bawah pohon sebagai tempat tinggalnya? Tentu tidak. Dia hanya secukupnya sebentar kemudian dia melanjutkan perjalanan. Lebih berat daripada yang jadi sekedar orang asing. Orang asing masih tinggal. Masih ada ngobrol-ngobrol mungkin seperlunya. Orang numpang lewat. Kalau jadi yang kedua ini, opsi kedua yang berat ini, artinya kau ambil dunia seperlunya saja. Jangan memberatkan engkau di akhirat kelak. Memberatkan engkau dengan hisab. Memberatkan engkau dengan banyak pertanyaan. Kalau kau berlebihan, kau akan salah gunakan. Makanya Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah, dia berdoa dengan apa? Kafafan. Rezeki yang kafaf. Kafaf itu tidak kurang, tidak berlebihan. Kita juga tidak suka kekurangan. Kurang juga berat. Tapi berlebihan juga bahaya. Kalau dia tidak pandai mengatur, tidak dialihkan kepada yang kebaikan, bahaya ya. Maka apa yang kita miliki, usahakan dijadikan sebagai apa? Untuk akhirat. Harta yang kita miliki, jadikan sebagai bekal kita di akhirat. Ini opsi yang kedua berat, seperti orang yang numpang lewat. Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan demikianlah Rasulullah menjelaskan pada opsi kedua ini seperti kita ini seperti musafir. Ya musafir, berjalan, numpang lewat sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kita benar panjang. Di dunia sebentar, di dunia cuma sebentar, benar sebentar. Di alam barzah lebih panjang daripada di dunia. Hari kiamat lebih panjang lagi. Dunia kita hidup 60-70 tahun, taruhlah 100 tahun itu sebentar dibandingkan dengan alam barzah. Sekarang ada orang di alam barzah sudah ribuan tahun. Belum kalau dibangkitkan fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Dengan berbagai macam kondisi yang akan dihadapi. Belum jannah au nar, surga atau neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita sebenarnya adalah musafir dan kita butuh bekal yang banyak karena perjalanan kita masih panjang. Di dunia perjalanan cepat. Kalau musafir yang kita lihat asli, mereka masih ada istirahat. Istirahat, mereka jalan lagi, istirahat lagi, jalan lagi, istirahat lagi. Kita ini enggak ada jalan terus semakin dekat kepada tujuan karena waktu berjalan, semakin umur berkurang, semakin hari kita lewati, semakin bulan kita lewati, berarti kita semakin menuju kepada tujuan, destinasi yang berikutnya. Destinasi berikutnya alam barzah. Kalau musafir di dunia masih istirahat, dia bisa menunda ke destinasi berikutnya. Dia bisa nongkrong dulu di mana. Mau misalnya kita mau dari Jakarta mau ke Jogja, ya kita bisa mampir di mana kek, nginap di sana berapa hari, kita bisa tunda jarak kita ke destinasi, kita bisa nunda waktunya. Tapi perjalanan kita nggak bisa ditunda. Setiap hari kita harus mau tidak mau harus menuju kepada destinasi berikutnya. Hari yang kita lewati, umur yang kita lewati. Dan kita tidak tahu kapan kita sampai. Yang jelas terus menuju ke sana. Ini lebih mengerikan ya, karena waktu terus berjalan berarti kita semakin mendekat destinasi berikutnya ya. Dan bekal kita permasalahan, bekal kita udah banyak belum? Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Seperti syair yang dinisbahkan kepada Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Safarku jauh sementara bekalku sedikit. Apakah mampu menyampaikan aku atau tidak? Wa quwwati dha'ufat sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni sementara kematian terus mengintaiku. Nah, kita evaluasi kita masing-masing. Kalau kita mati sekarang, ridhokah kita dengan bekal kita sekarang? Masing-masing evaluasi. Tentu tidak ada yang ridho, semuanya ingin lebih. Tapi kita perlu aksi, bukan cuma sekedar angan-angan. Ya. Jangan sekedar angan-angan. Kita enggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.